Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa'lam anna an-nasabah bainal hamdi wasyukri luwatan wastilahan sittatun. Annan nasabah, sungguhnya hubungan atau korelasi. Sungguhnya hubungan bainal hamdi, di antara hamdun, wasyukri, dan syukur, luwatan secara bahasa, luwatan secara bahasa, wastilahan, dan secara istilah, sittatun ialah 6. Kemarin kita sudah bahas tentang hamdun dan syukur, baik secara istilah maupun secara bahasa. Kedua-duanya sudah dibahas. Sekarang membahas tentang hubungan antara keduanya atau korelasi antara keduanya. Korelasi di antara keduanya ini ada 6. Ahaduha, adapun yang pertama, bainal hamdi al-istilahiyyi, ialah di antara hamdun yang istilahi, wasyukri al-luwawiyyi, dan syukur yang luwawi. Fanisbatuh, maka adapun korelasi bainahuma, di antara keduanya hamdun istilahi dan syukur luwawi, at-taradufu, ialah sinonim. Yang pertama, hubungan antara hamdun dan syukur ialah hubungan taraduf. Hubungan adalah hubungan taraduf. Hubungan sinonim antara keduanya, antara hamdun yang istilahi dan syukur luwawi. Kemarin sudah dijelaskan bahwa syukur yang luwawi dan hamdun yang istilahi katanya mutaradif atau sinonim. Muradifun lil hamdi fil istilahi, di depan dikatakan seperti itu. Mutaradif, sinonim, artinya lafadznya banyak tapi esensinya sama. Wasaniha, adapun yang kedua, bainal hamdaini, ialah di antara dua hamdun. Maksudnya dua hamdun adalah hamdun luwatan dan hamdun istilahan. Dua hamdun. Wasadisuha, dan yang ketiga, bainal luwawiyyaini, ialah di antara dua luwat. Yang maksud dua luwat adalah hamdun secara luwatan dan syukur secara luwatan. Fanisbatuh, maka adapun nisbat fi hadainil qismaini, di dalam dua bagian ini, dua bagian maksudnya saniha dan sadisuha, umumun wa khususun min wajhin, ialah umum dan khusus dari satu aspek. Umumun wa khususun min wajhin, ialah umum dan khusus dari satu aspek. Sebenarnya ini membahas tentang mantik ya. Pembahasan mantik. Kalau dalam mantik itu
hubungan antar lafadz itu ada 5 sebenarnya. Yang pertama mutaradhifaini, sinonim. Antara dua lafadz sinonim. Lafadznya banyak, maknanya satu. Formatnya banyak tapi substansinya satu, sama. Yang kedua mutabayinaini. Mutabayinaini itu lafadznya berbeda, maknanya berbeda. Seperti lafadz insan dengan hadid misalnya. Manusia dengan besi. Lafadznya berbeda, maknanya berbeda. Insan, hadid ya hadid. Insan manusia, hadid besi, beda. Yang ketiga adalah ini, umumun wa khususun min wajhin. Umum khusus dari satu aspek. Wa huwa adapun umum khususun min wajhin. Apa itu umum khusus min wajhin? Yang dimaksud umum khusus tapi dari satu aspek. Ayat jatami'ah ialah harus berkumpul kullun minhuma, apa masing-masing minhuma dari keduanya, hadainil qismaini, berkumpul kullun apa masing-masing minhuma dari keduanya, hadainil qismaini, berkumpul fi maddatin di dalam substansi, di dalam satu substansi. Wa yanfaridu dan sendiri, kullun apa masing-masing minhuma dari keduanya hadainil qismaini, sendiri fi maddatin ukhra di dalam substansi yang lain. Jadi dari satu maddah dia berkumpul, dua hal ini berkumpul sama maksudnya, tapi dari satu maddah yang lain, substansi yang lain, dia itu berbeda. Contoh seperti kama fi khotami hadidin, seperti cincin dari besi. Khotam dan hadid. Khotam dan hadid ini ya jatami'uh, keduanya sama-sama berkumpul bahwa keduanya adalah sama-sama cincin. Ya kan? Di situ sebagai khotamu hadidin. Substansinya kan dia adalah cincin. Tapi dari satu aspek, mereka berdua kullun minhuma itu yang fariduh. Yang fariduh fi maddah. Khotam itu bisa enggak terdiri bukan dari besi? Bisa kan? Bisa, terkadang khotam itu, cincin itu tidak terbuat dari besi. Ada yang terbuat dari emas, ada yang terbuat dari batu, ya kan, akik. Begitupun dengan hadid. Hadid itu tak pasti cincin, besi itu tak pasti cincin, ya kan? Bisa saja besi itu adalah untuk dijadikan kerangka corang. Iya kan? Berarti keduanya berkumpul dalam satu maddah, tapi juga sendiri dalam satu maddah yang lain. Oleh karena itu, fayajatami'u, maka berkumpul alhamdani, apa dua hamdun. Dua hamdun adalah hamdun luwawi dan hamdun istilahi. Berkumpul fit tsanaih di dalam pujian bil lisani dengan lisan, fi muqabalatil ihsani di dalam sebagai balasan perbuatan baik, di dalam balasan kebaikan. Karena ada kebaikan kemudian diucapkan sana dengan lisan. Sama-sama dua-duanya hamdun, baik hamdun yang istilahi ataupun hamdun luwawi, ini sama-sama sana bil lisan ketika ada kebaikan, ketika ada nikmat, substansinya sama-sama sana bil lisan. Kesamaan dari keduanya adalah sana bil lisan ketika ada ihsan. Cuma yang fariduh dan sendiri alhamduh apa hamdun al-luwawiyuh yang luwawi, sendiri fi tsaraih di dalam pujian bil kalamih dengan ucapan, fi wairih muqabalatil ikrami di dalam tanpa adanya memuliakan. Jadi hamdun luwawi katanya di sini tidak sama dengan hamdun istilahi. Dari segi apa?
dari segi bahwa hamdun luwawi adalah pujian, tapi bukan untuk ikram. Perbedaannya dengan hamdun istilahi di sini, as-sana bil kalam fi ghairi muqabalatil ikram. Yang fariduh dan sendiri alhamduh apa hamdun apa pujian al istilahiyu yang bersifat istilahi, hamdun istilahi sendiri fil khidmati di dalam menggunakan bil a'dha'i dengan anggota tubuh, bil a'dha'i dengan anggota tubuh digunakan fi muqabalatil ata'i di dalam timbal balik pemberian atau balasan pemberian. Sendirinya di sana, maksudnya perbedaannya ya di segi kalau hamdun istilah, katanya hamdun istilah yang tak dimiliki oleh hamdun luwawi adalah kalau hamdun istilah itu menggunakan, mengekspresikan seluruh anggota tubuhnya ini untuk sebagai bentuk terima kasih atas sebuah pemberian. Tapi kedua-duanya sama-sama as-sana bil lisan tadi. Perbedaannya ini. Jadi seperti yang saya katakan tadi, kalau umum khusus min wajhin adalah dari satu aspek sama-sama berkumpul, tapi dari satu aspek yang lain keduanya sama-sama tidak berkumpul, infirad. Wa yajtami'u dan berkumpul al-luwawiyani apa dua bahasa. Maksudnya luwawiyani adalah hamdun secara lughatan dan syukur secara lughatan. Berkumpul fi tsana'i di dalam sana bil lughati dengan bahasa. Sana dengan bahasa. Fi muqabalatil atiyati di dalam balasan pemberian. Kedua-duanya hamdun lughatan dengan syukur secara lughatan itu sama-sama sana fi muqabalatil atiyah. Sama-sama dari segi itunya. Cuman wa yang fariduh dan sendiri alhamduh apa hamdun al-luwawiyuh yang secara bahasa hamdun luwawi sendiri fit tsana'i di dalam pujian bil fasahati dengan secara fasih atau dengan kefasihan, memuji dengan secara fasih, tegas, antang, lugas. Fi ghairi muqabalatil mubahati di dalam selain balasan mubahah. Di dalam selain balasan mubahah. Tapi perbedaannya hamdun luwawi yang tak dimiliki oleh hamdun syukur luwawi adalah sana bil fasohah fi ghairi muqabalatil mubahah. Wa yafaridu dan sendiri asyukru apa syukur al-luwawi apa luwawi, syukur yang luwawi sendiri fil amali di dalam amal. Amal bil arkani dengan anggota tubuh. Bil arkani dengan anggota tubuh. Amal fi muqabalatil imtinani sebagai balasan nikmat. Sebagai balasan nikmat. Jadi infiradnya atau sendirinya syukur luwawi maksudnya substansi yang tak dimiliki oleh hamdun luwawi tapi dimiliki oleh syukur luwawi adalah kalau syukur luwawi menggunakan seluruh anggota tubuhnya sebagai bentuk terima kasih atas terperolehnya nikmat. Oleh karena itu falhamdu al-luwawiyyu maka adapun hamdun yang luwawi, hamdun luwawi akhassuh ialah lebih khusus. Lebih khusus masdaron tempat keluarnya. Tempat keluarnya atau sumber hamdun luwawi itu di mana? Wa huwa adapun masdaron tempat keluarnya hamdun luwawi tadi al-lisanu ialah lisan wahdahu sendirinya lisan. Wahdahu hale sendirinya lisan. Jadi hamdun luwawi itu lebih khusus katanya. Tempat keluarnya itu khusus. Kalau hamdun luwawi, apa diekspresikan menggunakan apa kalau hamdun luwawi?
yaitu menggunakan lisan saja secara satu maddah. Wa ammuh dan lebih umum muta'alliqon kaitannya atau hubungannya. Wa huwa adapun muta'allaqon ya, bukan muta'alliqon. Muta'allaqon hubungannya, wa huwa adapun muta'allaq an-ni'matuh ialah nikmat wa ghairiha dan selain nikmat. Secara masdaron, secara tempat keluarnya diekspresikan menggunakan lisan, berarti khusus hanya lisan saja. Tapi juga umum dari segi muta'allaqnya, hubungannya, yaitu karena ada nikmat dan selain nikmat. Misalnya kayak gitu kan ya. Bisa nikmat, bisa selain nikmat. Makanya dikatakan khusus dari satu segi, tapi umum dari segi yang lain. Walhamdul istilahiyuh, adapun hamdun istilahi, bil aksi ialah kebalikannya. Hamdun istilahi adalah kebalikan dari hamdun lugawi. Kalau kebalikannya berarti a'ammu masdaron dan akhassuh muta'allaqon. Itu kebalikannya. Kebalikan dari hamdun istilahi itu kan kebalikannya hamdun lugawi. Kalau hamdun lugawi akhassu masdaron a'ammu muta'allaqon. Tapi kalau hamdun istilahi kebalikannya yaitu a'ammu masdaron dan akhassu muta'allaqon. Tinggal dibalik. Kasyukril lugawi sebagaimana syukur lugawi. Karena syukur lugawi dan hamdun istilahi katanya di depan dijelaskan adalah mutaradif, sinonim. Kenapa? Li'annahu, karena sungguhnya hamdun istilahi, karena sungguhnya hamdun istilahi yakunu ialah ada apa hamdun istilahi bil lisani ialah bisa dengan lisan, wal jadanih dan dengan hati, wal arkanih dan anggota tubuh. Lakinnahu, akan tetapi hamdun istilahi fi muqabaratin ni'mati faqat ialah di dalam balasan nikmat faqat saja. Jadi ini bukti bahwa hamdun istilahi adalah kebalikannya hamdun lugawi. Jadi kalau hamdun lugawi itu diekspresikan hanya pakai lisan saja, tak bisa menggunakan yang lain, ya kan? Dan umum hubungannya, artinya umum itu baik ada nikmat atau tidak ada nikmat, dia pakai sana, pakai lisan, cara mengekspresikannya, baik ada nikmat ataupun tidak ada nikmat. Itu yang disebut akhassu masdaron a'ammu muta'allaqon. Tapi kalau hamdun istilahi kebalikannya, sebagaimana syukur lugawi juga sama, kebalikan dari hamdun lugawi, yaitu cara mengekspresikannya, tempat keluarnya itu tidak pakai lisan saja, tapi bisa pakai hati, juga bisa pakai anggota tubuh yang lain. Masdaronnya itu banyak. Tapi muqabalahnya atau muta'allaqonnya itu hanya satu, khusus, akhassu. Kenapa? Karena kalau hamdun istilahi itu diekspresikan hanya ketika ada nikmat. Jadi umum dari satu sisi dan khusus dari sisi yang lain. Sulit paling. Kayaknya kok bulat-bulat gitu kan ya. Ini mantik sebenarnya, pembahasannya mantik. Ini di dalam mantik disebut hubungan antar lafadz. Hubungan antara lafadz itu bagaimana? Ya kayak gitu. Kalau mantik memang mainnya sangat detail sampai kayak gini. Warabiuha, adapun yang keempat, yang penting saya sudah menjelaskan, bisa nanti diputar lagi kalau misalnya gak paham. Warabiuha, adapun yang keempat, baina syukur istilahi ialah di antara syukur yang secara istilahi walhamdul lugawi dan hamdun secara lugawi. Wa khamisuha, dan yang kelima, bainal istilahaini, di antara dua istilah. Antara dua istilah maksudnya syukur secara istilah dan hamdun secara istilah.
Wasadisuha adapun yang keenam bainas syukra ini ialah di antara dua syukur. Apa di antara dua syukur? Syukur secara istilah dan syukur secara lugawi. Ini sulit teman-teman. Jadi kalian sampai kesirep sedikit aja langsung nggak paham. Tadi saya menjelaskannya itu sudah pelan dan saya ulang-ulang. Pelan dan saya ulang-ulang karena ini sulit. Mantik memang. Saya jelaskan dari awal pas nyampe pertengahan kesirep sedikit saja sudah nyampe di belakang. Apa dah? Pasti kayak gitu, nggak paham. Makanya fokus. Fokus apalagi sampai kesirep. Jadi tadi sudah dikatakan bahwa saya ulang secara secara garis besar begini, hubungannya antara hamdun dan syukur itu kan ada 6 tadi. Yang pertama hubungan taroduf, mutarodif, sinonim. 2 dan 3 hubungannya adalah umum dan khusus dari satu sisi. Umumun wa khususun min wajhin. Yang dimaksud umumun wa khususun min wajhin adalah dari satu maddah, dari satu substansi dia itu umum, masing-masing umum, dan dari satu maddah, dari satu substansi keduanya juga memiliki kekhususan dan keumuman. Seperti tadi yang sudah dijelaskan dari mana segi khususnya, dari mana dari segi umumnya. Itu yang kedua, nomor 2 dan nomor 3 ya. Sekarang nomor 4, nomor 5 dan nomor 6. Fanisbatuh maka adapun korelasi atau hubungan fi hadil aqsami tsalatsati di dalam 3 bagian ini, 3 bagian yang dimaksud adalah poin keempat, poin kelima dan poin keenam. 3 bagian tadi itu umumun wa khususun mutlakun, ialah umum dan khusus secara mutlak. Ini di dalam mantik kayak gitu. Jadi ada umum wa khususun min wajhin, ada umum wa khususun mutlakun. Umumun wa khususun mutlakun. Ini istilah yang ada pada mantik. Umumun wa khususun min wajhin, umumun wa khususun mutlakun. Jadi hubungan antara 3 poin ini adalah umumun wa khususun mutlakun. Bahwa adapun umum khusus mutlak. Bahwa adapun umum khusus mutlak antajtami'ah. Antajtami'ah ialah harus berkumpul kulluha, apa semuanya. Yang 3, hadhil aqsamit tsalatah. Kulluha apa semuanya ketiga poin tadi. Hadhil aqsamit tsalatah. Berkumpul fi maddatin di dalam satu substansi, di dalam satu maddah. Wayang fariduh dan sendiri ahaduha apa salah satunya aksamus salasah, dan sendiri apa salah satunya aksamu salasah fi maddatin ukhra di dalam substansi yang lain. Kama fi syajari arokin sebagaimana di dalam pohon arok. Jadi kalau umum dan khusus itu adalah semuanya di antara lafadz itu, di antara 3 poin tadi itu berkumpul dalam satu maddah, memiliki kesamaan gitu maksudnya. Ya. Tapi salah satu di antara ketiganya itu katanya munfarid atau tersendiri, tidak sama di maddah yang lain. Di maddah yang lain dia tidak sama. Sebagaimana di dalam kata-kata syajar dan arok, pohon dan arok, pohon arok gitu kan ya, pohon dan arok. Tahu arok kamu? Arok itu yang digunakan untuk siwak biasanya, tapi itu nama pohon. Anggaplah kalau di sini adalah pohon jati, ya kan? Kalau arok ini nama pohon, mungkin yang ada di Arab biasanya, di Arab sana. Kayu arok, atau kita biar gampang kayu jati, misalnya kayak gitu kan ya. Kayu jati, kayu dan jati, atau pohon jati. Kedua-duanya berkumpul di dalam satu maddah. Kayu dan jati itu sama-sama
pohon, sama-sama kayu ya kan? Sama-sama kayu, tapi salah satu di antaranya itu ada yang khusus. Tidak sama. Apa? Arok. Arok itu bisa nggak selain pohon? Ada nggak arok atau jati? Ada nggak jati tapi bukan pohon? Nggak ada. Kalau jati pasti pohon. Gitu maksudnya. Tapi kedua-duanya sama di dalam satu maddah. Berkumpul di dalam satu maddah. Apa? Sama-sama kayu. Ya kan? Sajar dan arok sama-sama kayu. Tapi di antara salah satunya ahaduhuma yang fariduh fi maddatin ukhra. Salah satunya ada yang infirad, tidak sama. Apa? Jati. Jati itu pasti pohon ya kan? Ada enggak jati yang enggak pohon? Enggak ada. Jati ada, Jati Roto misalnya. Oh, itu nama kota. Enggak. Maksudnya di sini adalah kayu jati, ya kayu jatinya itu maksudnya. Wala aksah dan tidak sebaliknya. Tidak sebaliknya berarti tidak bisa dibalik antara tajatami'u dan infiradnya tadi itu. Ini akibat tadi malam saya itu apa? Ikhtibar, ngumpul sama ustadz-ustadz, ya kan? Karena berkumpulan ustadz-ustadz diberi kipas, yang lain nggak diberi kipas. Saya anti kipas. Jadi langsung pilek tadi malam. Ambil jaket 2 langsung, pakai jaket 2 baju. Karena nggak bisa kipas memang. Ustadz minta kipas. Saya masa kumpul sama putri-putri dengan anak-anak mbak-mbak itu, ya nggak mungkin. Saya tahan tetap, nggak kuat sampai pilek, ambil jaket tetap, ya sampai sekarang pileknya. Memang anti kalau ke kipas, apalagi ke AC di sini, masya Allah. Di sini kok ada AC kata saya. Saya itu anti AC, malah dapat AC. Kebetulan pasangannya nggak bisa tanpa AC. Gak bisa tanpa kipas. Jadi hampir tiap malam tidurnya pisah. Dia di bawah, saya di atas. Saya di kasur, dia ngampar lama. Di bawah. Beda, pakai kipas kemudian. Kipasnya diarahkan ke dia. Saya selimut. Sudah di atas kasur, pakai selimut yang tebal, takut kena angin. Gak bisa. Dia nggak pakai selimut aja sumuk. Saya pakai selimut sampai gini, tetap dingin. Jadi itu mungkin perbedaan yang bisa saling melengkapi, yang enggak. Bukan bisa saling melengkapi kalau itu. Itu bukan saling melengkapi, tapi menyiksa. Jarang kalau masalah pas tidur bareng gara-gara angin pokoknya yang memisah. Karena dia sekarang lagi hamil, ya bawaannya mungkin hormonnya pengen sumuk terus. Kalau saya memang keadaannya dingin terus. Fatajtami'u maka berkumpul kulluha apa semuanya hadir aksamit thalathah fi syukril istilahi di dalam syukur istilahi. Fi syukril istilahi di dalam syukur istilahi. Kenapa kau berkumpul di dalam syukur istilahi? Li'annahu karena sungguhnya syukur istilahi. Li'annahu karena sungguhnya syukur istilahi akhassuh ialah lebih khusus minal jami'i dari semuanya. Semua di antara 3 poin tadi, poin ketiga, keempat dan kelima, semuanya itu berkumpul di dalam syukur istilahi karena syukur istilahi itu lebih khusus. Artinya kalau tadi dianalogikan dengan sajar dan arok, maka setiap sajar itu pasti bukan setiap sajar itu arok, tapi arok itu pasti sajar. Sajar itu ada di arok semua, ya kan? Sajar itu pasti arok itu pasti sajar. Berkumpulnya itu di yang lebih khusus semuanya. Kama akut araf tataswirahu. Kama akut araftah sebagaimana sungguh mengetahui siapa engkau taswirahu kepada gambarannya syukur istilahi. Taswirahu kepada gambarannya syukur istilahi kemarin kan ya. Bagaimana kemusannif
bagaimana ulama kemudian menggambarkan syukur istilahi dengan cara mikul jenazah, ya kan? Lisannya berzikir, telinganya mendengarkan sebuah hal-hal yang berpahala. Sudah digambarkan di depan. Semuanya itu berkumpul pada syukur istilahi, bermuara pada di sana. Oleh karena itu, fala yakunu, maka tidak ada masdaru wairhi, apa tempat keluarnya selain syukur istilahi, kamasdarihi, ialah sebagaimana tempat keluarnya syukur istilahi. Jadi tempat keluar selain syukur istilahi itu tidak ada, tidak sama sebagaimana tempat keluarnya syukur istilahi. Kalau syukur istilahi itu kan semua anggota tubuhnya. Kalau syukur-syukur yang lain atau hamdun-hamdun yang lain itu kan enggak semua pakai rukun. Ya nahu, karena sungguhnya la buddah, ila pasti fihi, di dalam syukur istilahi harus min syarfi jami'in nikmatih, min syarfi jami'in nikmatih, dari menggunakan seluruh nikmat fi zamanin wahidin, dalam satu waktu. Dari seluruh nikmat yang kita dapat sekarang itu harus digunakan dalam satu waktu. Nikmat itu maksudnya ya tangan ini nikmat, mata nikmat, kepala, semua nyawa ini adalah nikmat. Digunakan dalam satu waktu untuk ketaatan. Wa yang faridu, dan sendiri alhamdul luwawiyyu, apa hamdun luwawi fi tsana'i, di dalam sana, fi tsana'i, di dalam sana, bil lisani, dengan lisan, fi tsana'i, dalam pujian, bil lisani, dengan lisan, min ghairi muqabalatil lisani, dari tanpa, bukan untuk balasan kebaikan, dari tanpa timbal balik kebaikan. Wa yang faridu, dan sendiri alhamdul istilahiyyu, apa hamdun secara istilahi, wa mithluhu, dan ilah semisalnya hamdun istilahi, asyukrul luwawiyyu, adapun syukur luwawi. Sekali lagi ini ingin menegaskan bahwa hamdun istilahi mutaradif atau sinonim dengan asyukur luwawi. Infirad, atau sendiri, fil mahabbati, di dalam mahabbah, di dalam kecintaan, bil janani, dengan hati, fi muqabalatil ihsani, di dalam balasan kebaikan. Wa yang faridu, dan sendiri ahadu hadaini, apa salah satu di antara keduanya, apa salah satu di antara keduanya, sendiri anil akhari, dari yang lain. Kenapa kok dikatakan infirad? Li'annahuma, karena sungguhnya keduanya mutaradifani, ialah mutaradif, sinonim keduanya, kama alimtah, sebagaimana engkau sudah tahu. Jadi tadi sudah dikatakan untuk yang poin keempat, kelima, dan keenam ini adalah hubungannya adalah umum dan khusus yang mutlak. Umum dan khusus yang mutlak itu maksudnya semuanya berkumpul satu maddah, tapi ada yang tidak berkumpul dalam satu maddah yang lain. Di maddah yang lain ada yang nggak berkumpul, gitu maksudnya infirad sendiri. Seperti tadi sajarati arok atau kayu jati tadi yang saya contohkan. Itu pembahasan tentang hamdun dan syukur. Hamdun dan syukur perlu disyukuri. Nikmat intinya gini teman-teman. Mungkin poin terpentingnya menurut saya adalah perbanyak syukur dan hamdun. Baik dengan dari segi segala dimensi makna perbedaannya ya. Perbanyaklah untuk bersyukur dan hamdun. Karena begini, kita posisikan kita ke aslun, asal kita. Asal kita ini kan miskin, gak punya apa-apa ya kan? Siapa kita? Gak punya apa-apa. Tapi kemudian Allah tetapkan kepada kita, kemudian Allah titipkan kepada kita nikmat. Bersyukur apa enggak? Bersyukur, ya kan? Harus bersyukur. Sebagaimana kalau saya memberikan kamu sekarang, setiap orang ini saya berikan baju semua. Bersyukur apa enggak? Bersyukur. Tapi kalau kalian merasa bahwa itu adalah milik kalian dan itu adalah dari kalian, kalian tak mungkin bersyukur kepada saya.
Ya kan? Jadi seandainya kalian merasa bahwa itu adalah nikmat dari Allah, pasti kalian bersyukur. Tak mungkin kemudian kalian iri kepada yang lain. Tak perlu iri, karena saya sudah untung dikasih ini. Dikasih ini saya sudah untung. Karena sebenarnya saya gak punya apa-apa. Seandainya merasa kayak gitu, gak mungkin iri kepada orang lain. Orang lain punya ini, punya mobil. Saya kok gak punya mobil, tak mungkin membanding-bandingkan kayak itu. Karena pada dasarnya kita adalah orang miskin. Ketika sudah diberikan nikmat oleh Allah, maka selanjutnya hamdun dan syukur adalah menjadi hal yang paling utama untuk dilakukan. Mungkin hanya itu. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.